wabarakatuh, saya Jar Ahmad. Kali ini saya akan coba mau download ya. Kita mau download dulu dan install Inkscape. Kita akan coba bikin ya. Saya bikin seri untuk belajar Inkscape. Jadi bagi yang baru tahu ataupun belum tahu, Inkscape ini aplikasi untuk bikin vektor ya, ataupun bikin banyak lah sebenarnya, bukan hanya vektor, tapi bisa bikin kayak poster nantinya ya, kayak bikin ilustrator gitu, ataupun bikin sekarang tuh lagi rame-ramenya kayak misalkan wajah dari foto dibikin jadi kartun gitu. Nah, Inkscape bisa melakukan itu. Jadi kalau teman-teman yang desain grafis itu biasanya kan menggunakan software berbayar ya, software berbayar seperti Adobe Illustrator atau Corel Draw. Nah, Inkscape ini versi gratisnya gitu, versi gratisnya, dan menurut saya cukup bagus sih, si softwarenya cukup bagus. Dan ini biasanya untuk teman-teman yang gunakan Linux ya, juga menggunakan Inkscape ya, Inkscape. Jadi sebagai pengganti kalau belum punya ataupun belum mampu lah untuk beli software seperti Adobe Illustrator ataupun seperti Corel Draw gitu ya, bisa gunakan Inkscape ya, daripada kita pakai yang bajakan, lebih baik kita gunakan yang gratis gitu ya. Dan ini powerful, menurut saya cukup powerful, nggak kalah lah sama Corel Draw, nggak kalah sama Illustrator. Mungkin yang membedakan ya kita harus terbiasa aja, beda dikit lah ya dengan Corel Draw dan dengan ini. Dan sekarang sebenarnya saya udah pernah install nih, ada simbolnya di sini ya, ini logo Inkscape, icon Inkscape. Jadi sebetulnya saya udah pernah install gitu Inkscape, cuman sekarang Inkscape sudah ada yang versi satunya ya, sudah ada Inkscape yang versi 1. Jadi saya akan coba install lagi aja ya, saya coba download lagi, download dan install Inkscape-nya. Nah, ini ada banyak di sini, ada yang versi Linux-nya, Windows ya, macOS. Jadi bisa untuk 3. Di beberapa software biasanya cuma bisa di Windows sama di macOS doang, ataupun kadang cuma bisa di Windows doang. Nah, Inkscape ini bisa di Linux, bisa di Windows, dan juga bisa di macOS. Jadi di cross platform ya, bisa di semua sistem operasi. Saya coba klik Windows. Sekarang sudah ada versi 1.02 ya. Inkscape ini. Nah, ini ada versi yang 32 ya, 32 bit. Bagi yang menggunakan RAM ataupun sistem operasi yang Windows-nya itu yang di bawah 4 GB biasanya, RAM-nya di bawah 4 GB biasanya 32 bit. Kalau RAM-nya 4 GB atau lebih biasanya menggunakan yang 64 bit. Saya juga sistem operasinya menggunakan 64 bit, saya install yang 64 bit aja. Oke. Coba klik. Nah, di sini ada extensionnya, mau pakai yang dikompres, mau yang MSC atau mau yang .exe. Saya install yang .exe aja ya, ataupun download yang .exe. Jadi nanti diinstal yang versi .exe nya. Oke, ini download started. Ini lagi nge-download. Ini ada keterangan ya, thank you for Inkscape. Dia otomatis muncul ya, kalau nggak muncul bisa klik here di sini. Kalau saya ini udah muncul, jadi tidak perlu klik. Nah, ini juga Inkscape ini kan software yang gratis ya, tapi teman-teman bisa donasi ya. Kalau ada ini bisa berdonasi ke PayPal, melalui PayPal. Dan juga tidak usah khawatir ya, Inkscape juga sekarang tutorialnya udah banyak ya, udah banyak tutorial baik di blog ataupun di YouTube. Banyak orang-orang yang sudah bikin tutorial ya. Contohnya saya nih, saya lagi bikin tutorial Inkscape, jadi tidak usah khawatir kalau pengen belajar gitu ya Inkscape. Jadi karena si tutorialnya juga udah banyak. Ini download saya udah hampir selesai. Ini juga komunitasnya cukup banyak tuh ya, komunitasnya. Jadi nanti kalau ada keluhan atau apapun ya bisa share ya ke komunitas. Ada chat, ada forum juga, bisa dilihat tuh ya. Ada forum tuh, ada beberapa permasalahan ataupun pertanyaan, nanti juga ada jawabannya. Kayak contohnya ini, how you set your auto save check-in. Ada banyak lah ya, Inkscape on Windows crashes, how you can help. Ada banyak ya, jadi ada pertanyaan di sini. Memang walaupun pakai bahasa Inggris ya, tapi nggak usah khawatir ya. Oke, ini sudah di download. Saya coba open dulu ya, kita coba install, dibuka filenya, file extensionnya. Nah, di sini ada keterangan karena sebelumnya kan saya udah install ya,
Inkscape is already installed, jadi kan sebelumnya sudah saya install. Do you want to uninstall the old version before installing the new one? Jadi kamu mau install yang versi lama gitu ya sebelum install yang versi baru? Ya, yes ya. Nah oke, kalau sudah muncul kayak gini ya, ini tinggal di next. Ini ada keterangan agreementnya. Silahkan dibaca-baca dulu ya. Ini ada lisensinya segala macam, copyright dan lain-lain ya, walaupun gratis tetap ada aturan ya seperti yang harus kita baca gitu ataupun yang harus kita lihat-lihat dulu ya sebelum kita mulai install. Oke, sudah, kita I agree. Nah, di sini ada by default Inkscape does not add the story to system file, jadi yang sebelumnya nggak pernah diinstal. Kalau mau diinstal boleh nih. Saya coba add Inkscape to system file untuk semua user ya. Jadi ini untuk for all user. Kalau untuk current user ataupun user yang sekarang bisa gitu. Kalau saya ini kan saya pakai untuk semuanya aja. Ini kalau mau tambahkan di desktop icon ya, di create boleh. Kalau saya bisa dikosongkan desktop iconnya, jadi ya nggak akan ya. Oke, next. Dan ini destination foldernya dimana nanti si Inkscape-nya akan diinstal ya. Ini ada di C, program files, di folder Inkscape. Oke, ini ada space required 498 MB. Ini punya saya sekarang masih 75 GB, jadi masih oke lah ya. Oke, next. Inkscape, oke, next. Ini Inkscape SPG editor, ya udah semua sih. Udah semuanya aja di checklist centang ya. Oke, install. Nah, sekarang kita lagi proses instalasi. Oke, kalau sudah selesai, sudah finish ya, seperti ini. Ini saya akan coba sambil jalankan ya, habis finish nanti sambil di run Inkscape-nya. Coba saya klik finish. Oke, ini udah terbuka ya si ini Inkscape-nya. Nah, ini kurang lebih tampilan Inkscape ya teman-teman. Jadi bagi yang udah familiar mungkin dengan CorelDRAW, ya kurang lebih sama lah ya si tampilannya. Di sini kita nanti bisa bikin bentuk tuh ya, bisa bikin bentuk pakai kotak misalkan, atau bikin bulat, atau ada shape yang lain. Di sini ada bentuk yang lain, tulisan teks ya yang biasa kayak kita, atau kita bisa bikin gambar pakai ya tool ini ya, tool seperti ini. Udah banyak lah ya, kayak misalkan bikin rectangle, so bisa tekan R ya, bisa dengan tekan R. Nah, kalau mau pilih warna nih, di sini ada beberapa pilihan warna tuh kayak gini ya. Jadi kurang lebih si Inkscape ini kayak gini cara penggunaannya gitu. Oke, paling ini untuk cara download dan install Inkscape ya. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan coba saya ajarkan bikin beberapa project mungkin ya di Illustrator ini, kayak misalkan kita bikin poster atau apa gitu ya. Misalkan membuat sebuah komponen, biasanya saya pakai Inkscape ini untuk bikin komponen sih, kayak misalkan ada project baru ataupun ada sensor yang belum ada di vektornya gitu ya. Karena kalau Arduino Uno kan kayak berbagai macam vektor lainnya biasanya udah ada lah di Google ya, cari banyak, tapi ada beberapa sensor yang nggak ada vektornya. Apalagi bagi teman-teman yang pakai FreeSync ya. Nah, ini saya biasanya bikin komponennya di sini, bikin model ataupun komponennya melalui Inkscape. Nanti format yang keluarnya bisa SPG ya, bisa format SPG. Oke ya, sekian, terima kasih.